Tahun 2043 ada game baru bernama Infinite Dendrogram. Game VR MMORPG pertama yang sukses memakai teknologi full dive. Atau sebutan yang lagi ngetrend sekarang adalah Metaverse. Cowok bernama Reiji Mukudori akhirnya berhasil membeli game ini. Reiji masuk ke game, ketemu admin, kucing, dan mendapatkan embrionya, yaitu kekuatan tanpa batas yang ada di dunia Dendro. Di Dendrogram, para pemain bebas menjadi apapun kayak pahlawan, raja iblis, atau bahkan budak. Reiji yang memakai nama Ray Starling di gamenya baru mau memulai petualangannya, tapi tiba-tiba secara nggak sengaja dia dapat quest dari seorang NPC bernama Liliana. Ray yang masih level 0 mendapatkan quest level 5 yang termasuk ke quest level tinggi. Quest itu adalah menyelamatkan Liliana, adik Liliana. Di game ini ketika NPC mati, mereka nggak akan bangkit lagi dan bakal menghilang selamanya. Ray ditemani Sue Starling yang juga kakaknya di dunia asli. Berkat Sue yang udah berpengalaman, party Ray berhasil ngalahin semua monster dengan mudah. Ray pikir questnya udah selesai, tapi tiba-tiba Liliana yang ternyata seorang NPC level 210 masuk ke list party Ray dan level kesulitan quest bertambah. Jadi ini alasan questnya termasuk level tinggi. Mereka diserang 4 monster demi Drakeworm. Ray yang masih level 0 cuma bisa kabur bersama Liliana, tapi tiba-tiba Demi Drakeworm muncul di hadapan Ray. Ray mencoba menarik perhatian monster itu, tapi ternyata monster itu malah merubah targetnya ke Liliana. Liliana diserang, tapi untungnya Liliana punya item Burst Life Saving yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Monster itu masih akan menyerang. Entah bagaimana Ray tanpa sengaja mengaktifkan embrionya. Ray mengsummon Maiden Arms bernama Nemesis. Embrio tipe ini termasuk langka. Nemesis berubah jadi pedang bernama Black Blade yang akhirnya Ray pakai buat membelah Demi Darkworm. Jadi di hari pertama gamenya, Ray udah berhasil menyelesaikan quest dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan mendapatkan embrio langka. Malam harinya, Sue ngasih tahu kalau embrio bisa berevolusi ke superior embrio, tapi masih kurang dari 100 pemain yang memilikinya. Besok paginya dengan instruksi dari Sue, Ray memutuskan mengambil Paladin sebagai jobnya. Ketika Ray lagi berburu monster buat naikin levelnya, dia ketemu player lain bernama Rook. Rook bersama dengan embrio tipe guardiannya namanya Babylon. Singkat cerita, setelah party sama Rook, Ray masih menaikkan levelnya. Tapi tiba-tiba dia diserang player level tinggi dengan embrio guardian tipe Legion. Akhirnya, Ray kalah dan mati. Ternyata bukan hanya Ray yang kena PK, tapi seluruh pemain lain di sana juga. Ray kena hukuman karena mati di game, yang menyebabkan dia nggak bisa login dalam 24 jam atau 3 hari di dunia Dendrogram. Pas login, Ray dan Nemesis pergi ke dungeon berisi banyak undead. Lagi-lagi Ray hampir kebunuh player lain karena player itu ngira Ray monster. Player itu minta maaf, dia bernama Figaro, salah satu player level tinggi dengan superior embryo. Besoknya Ray ngobrol sama Rook dan seorang informan bernama Mary. Ray dapat info kalau ternyata ada 3 aliansi grup PK yang meresahkan di area tempat berburu. Tapi baru-baru ini 4 player top rank dengan superior embryo berhasil menghancurkan ketiga kelompok PK tersebut. Tapi PK yang membunuh Ray masih belum ditemukan dan dia disebut superior killer karena berhasil ngebunuh player dengan superior embryo. Besoknya, Ray, Nemesis, Rook, Babylon ditambah Mary mengambil quest bersama, yaitu nganterin barang ke Gideon. Beruntungnya di tengah perjalanan, Ray ketemu dengan bos super kuat yang langka. Bos ini termasuk unik boss monster bernama Gardrandra. Ray pun menyerang bos itu dengan Nemesis yang berubah menjadi Black Blade. Tapi karena Ray main asal nyerang, dia akhirnya terkena debuff lumpuh dan racun dari serangan si bos. Untungnya monster punya Rook menyelamatkannya, walaupun pada akhirnya monster Rook dikalahin dengan mudah sama si bos. Ray mencoba melawan lagi. Mary ngebantu Ray dengan ngasih dia obat penawar debuff. Serangan Ray cuma ngasih damage kecil ke si bos, dan Ray juga terus terkena serangan dari bos. Tapi itu emang tujuan Ray. Dengan Ray terus menerima damage, maka Nemesis bisa mengaktifkan unique skillnya Vengeance is Mine. Skill ini merubah semua damage yang diterima Ray dalam waktu 24 jam dan mengembalikannya jadi sebuah serangan yang nilainya 2 kali lipat. Mirip full counter Meliodas, Ray pun menyerang si bos dengan damage yang udah dia kumpulkan, tapi satu hal yang gak Ray sadari, titik kelemahan si bos ada di perutnya bukan di kepalanya. Untungnya dalam keadaan terdesak, Nemesis berevolusi ke bentuk kedua yaitu Flag Halberd. Form ini punya skill untuk merubah debuff jadi buff. Contohnya Ray yang terkena debuff pengurangan HP. Debuff itu berubah jadi buff yang menambahkan HP Ray. Dengan skill ini Ray gak lagi khawatir sama efek debuff yang diberikan si bos. Ray lalu mulai mengumpulkan damage lagi dan mengubah Nemesis menjadi Dark Blade untuk mengakhiri si bos. Sayangnya si bos udah membaca gerakan Ray yang dalam posisi menyerang pun dalam bahaya. Lagi-lagi beruntungnya, Ray dibantu player lain yang ternyata superior killer. Dan akhirnya Ray berhasil menghancurkan Gardrandra dan mendapatkan gear kelas epic. Sesampainya di Gideon dan menyelesaikan quest, Ray pergi buat ngetes gearnya. Ray ketemu player dengan baju penguin yang ngasih dia racun berkedok obat yang ternyata malah numbuhin kuping anjing di kepala Ray.
Beberapa waktu kemudian, Ray ngeliat sebuah mesin gacha waktu dia lagi upgrade pakaiannya. Ray yang kecanduan gacha tapi juga sial, akhirnya ngabisin banyak uang di sana. Untungnya Ray masih dapat seekor kuda Prism Steed. Ray mikirin cara dapetin uang lagi karena uangnya udah habis. Dia tiba-tiba ketemu cewek yang lagi dipalak bandit. Waktu Ray mau nolongin, ada cowok lain dengan level 126 datang mau menyelamatin cewek itu juga. Tapi cowok itu malah digebukin duluan. Ray pun datang nolongin. Cewek yang diselamatin tadi ngejelasin kalau bandit tadi menculik anak-anak termasuk adiknya dan meminta bayaran. Kalau enggak adiknya bakalan dimakan. Akhirnya Ray dan cowok level 126 tadi yang bernama Hugo memutuskan untuk menyelamatkannya. Kemudian datang satu cewek yang Hugo bilang temannya namanya Kyuko. Ray, Nemesis, Hugo, dan Kyuko pun pergi menyelesaikan quest yang termasuk ke quest level 8 ini. Hugo mengeluarkan robotnya dan menuju lokasi. Hugo mengalihkan perhatian para bandit di luar sedangkan Ray masuk. Di dalam, Ray melawan undead yang ternyata adalah anak-anak yang udah dibunuh. Sedangkan Hugo berhasil mengalahkan bandit di luar sampai akhirnya pemimpin kedua kelompok itu yang merupakan monster kambing bernama Ghost keluar. Ghost menjadikan kepala anak-anak sebagai cemilannya. Hugo yang kesal mengungkapkan embrio rahasianya yang ternyata Kyuko. Kyuko merupakan embrio tipe Maiden Chariot bernama Kyukotes. Kyuko pun bergabung dengan robot Hugo lalu mengalahkan si monster kambing. Sementara Ray di dalam terkena jebakan waktu, dia menyelamatkan seorang anak yang ternyata udah dihipnotis dan akhirnya malah menyerang Ray. Seorang necromancer bernama Lick muncul. Ray masih tergeletak karena efek debuff dari serangan tadi. Untungnya ada skill Flake Halberd dan Ray pun memotong tangan Lick. Lick kabur keluar dan ngeliat Ghost yang kepalanya terpenggal. Dia pun menyerang Ray tapi Ray berhasil nahan dengan counter absorption. Lalu menyerang balik Lick dan menghancurkannya. Hugo dan Ray lalu menyelamatkan anak-anak yang masih di dalam, sedangkan di luar sesosok monster dari gabungan mayat Lick, Ghost, dan para bandit pun muncul. Monster itu termasuk dalam Unique Boss Monster. Ray berniat buat mengulur waktu sementara Hugo pergi membawa anak-anak ke tempat aman. Namun Ray mulai gak sanggup ngadepin Unique Boss Monster sendirian. Ray pun terlempar sampai gak sadarkan diri. Nemesis coba ngasih Ray potion dari bibir ke bibir. Ray akhirnya bangun setelah dia bermimpi masa lalunya bersama kakaknya. Ray dapat ide buat memakan tubuh si bos biar dapat efek debuff yang lalu diubah jadi buff. Akhirnya Ray dan Nemesis berhasil ngalahin Unique Boss Monster lagi dan mendapatkan hadiahnya. Malamnya, Hugo yang seorang kesatria kekaisaran Drive ketemu seseorang dengan baju penguin yang ternyata mereka merencanakan penyerangan ke kerajaan altar yang Ray tempati. Besoknya, Ray, Nemesis, dan Mary ngobrolin kelemahan Ray dan juga Nemesis yang belum mempelajari ultimate skill yang dimiliki embrio. Mary juga ngasih tiket buat nonton pertandingan antar superior yaitu Figaro versus Sinyu. Ray juga ketemu sama Hugo. Hugo nitip pesan ke Ray buat fokus ke area barat nanti. Hugo merahasiakan alasannya tapi ini karena Hugo tahu rencana dari orang yang pakai baju penguin. Lalu di area pertarungan acara dimulai dengan pertarungan pembuka antar high rank job dengan ultimate skill embrionya masing-masing. Ray juga ketemu sama Sue dan Figaro yang ternyata mereka juga udah kenal lama. Lalu Ray bertemu Sinyu. Karena suatu salah paham mereka hampir bertarung. Untungnya Sue menghentikan mereka. Sue dan Ray pun pergi ke tempat penonton untuk melihat pertandingan. Pertandingan antara Figaro dan Sinyu dimulai karena saking cepatnya penonton susah ngelihat pertandingan itu. Sinyu dalam posisi menyerang sementara Figaro terus bertahan. Sampai tanpa sadar, Sinyu berhasil ngambil salah satu paru-paru Figaro, walaupun sebenarnya dia mengincar jantungnya. Ternyata skill embrio Sinyu yaitu Warp bisa memindahkan cakarnya ke dalam tubuh lawannya tanpa merobek badannya. Figaro melepaskan itemnya dan menyerang Sinyu. Dia berhasil menghancurkan cakar Sinyu. Skill unik embrio Figaro ternyata semakin lama dia bertarung maka dia semakin tambah kuat. Figaro berniat mengakhiri pertandingan dengan mengeluarkan senjata tingkat superiornya. Di lain sisi, Sinyu juga mengeluarkan senjata tingkat superiornya. Saat mereka saling menyerang, Sinyu melakukan serangan diam-diam dan mengarahkan senjatanya ke jantung Figaro. Sayangnya itu kesalahan fatal, karena ternyata jantung Figaro adalah bentuk embrio superiornya. Figaro pun menyelesaikan pertandingan dengan menghancurkan Sinyu. Tapi setelah pertandingan, Figaro nggak gerak, dan ternyata itu ulah player berbaju penguin yang memasang penghalang penghenti waktu. Player penguin itu membuka identitasnya dan namanya Mr. Franklin, seorang superior kekaisaran Drive yang membunuh raja kerajaan altar di perang terakhir. Semua pemain mencoba menyerangnya tapi nggak ngaruh apa-apa. Franklin lalu mengeluarkan sandranya yang ternyata putri kedua kerajaan bernama Ellie. Semua player terdiam karena peraturannya kalau membunuh anggota kerajaan maka akan dihukum penjara kecuali dalam situasi perang. Mary ternyata kenal dekat sama Ellie.
Franklin menjelaskan aturan mainnya. Para player kerajaan altar cuma punya 1 jam buat merebut remote yang dia pegang dan membunuhnya, atau remote itu akan memanggil monster-monster yang bakal menyerang seluruh kota. Tapi Franklin memasang penghalang yang mencegah siapapun di atas level 50 buat keluar. Beruntungnya, Ray masih level 41. Akhirnya dia dan sekumpulan newbie lainnya melawan sekelompok pengkhianat kerajaan altar. Sementara itu, Franklin yang lagi bersama Ellie tiba-tiba tergorok lehernya. Yang melakukan ini adalah Mary. Ternyata selama ini Mary lah si superior killer. Mary pun menyelamatkan Ellie dan pergi. Tapi tentu aja Franklin punya 1001 rencana. Dia berhasil selamat dan balik nyulik Ellie lagi. Franklin juga ngirim bawahannya yang juga seorang superior bernama Feldor Bell buat ngelawan Mary. Di tempat lain, Hugo ditugaskan menjaga gerbang. Dia membekukan semua player yang mau lewat tapi tidak dengan NPC, karena sebenarnya Hugo nggak tega bunuh NPC. Balik ke pertarungan Mary dan Feldor Bell. Feldor Bell menyerang Mary dengan embrio tipe Legionnya Bremen. Serangan itu memojokkan Mary hingga dia terluka. Lalu Mary pun mengingat masa lalunya yang seorang mangaka. Dia bermain Dendrogram untuk menghayati peran karakter utama manganya. Feldor Bell yang yakin kalau Mary udah mati jadi lengah. Mary tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyerangnya. Ternyata skill Mary memungkinkan dia mengabaikan damage dan keluar dari dunia Dendrogram untuk sementara. Lalu balik lagi. Mary dan Feldor Bell pun menyiapkan serangan terakhir mereka masing-masing yang akhirnya dimenangkan Mary. Sementara itu, Franklin menemui Hugo. Dia berpesan ke Hugo untuk membiarkan Ray lewat karena dia mau melawannya. Tapi sebelum itu, Franklin menghadapi para NPC Royal Guard dulu. Di sana, terdapat Liliana. Tapi Franklin menganggap mereka cuma subjek uji coba buat monster buatannya RKS. Lalu Hugo yang melamun mengingat masa lalunya. Ternyata Hugo adalah seorang cewek bernama Yuri dan dia punya seorang kakak cewek. Yuri berasal dari keluarga kaya, tapi ayahnya KDRT ke ibu dan kakaknya. Akhirnya Yuri memutuskan memainkan peran seorang laki-laki yang melindungi wanita di dunia Dendrogram. Hugo sebenarnya setuju sama rencana Franklin karena dia menganggap rencana ini akan lebih baik karena bisa menurunkan semangat orang-orang kerajaan altar dan mencegah perang, dan menimbulkan korban yang lebih sedikit. Ray dan Rook akhirnya sampai di depan Hugo. Berkat Ray yang mengingat pesan Hugo untuk fokus ke barat, Hugo membiarkan Ray lewat biarpun mereka berdua saling serang dulu sekali. Dan sekarang Rook yang akan menghadapi Hugo. Setelah beberapa menit Rook melawan Hugo, Rook mulai mengetahui rahasia dari skill pembeku Hugo. Rook yang juga mengeluarkan jurus andalannya, dia bergabung dengan monsternya dan juga Babylon dan menjadi ras Chimera. Akhirnya Hugo kalah dalam pertarungan ini. Sementara itu, Ray di luar bertarung sama monster RKS yang ternyata singkatan dari Ray Starling Killer. Franklin ternyata dendam sama Ray karena pernah menggagalkan rencananya membunuh Liliana. RKS dibuat khusus buat mengalahkan Ray. Jadi RKS kebal sama semua skill Ray. Franklin pun naruh remote pemanggil monsternya ke dalam tubuh RKS. Untungnya Ray punya rencana, yaitu dengan melepaskan bom udara ke RKS lalu meledakannya dari dalam. RKS beserta remote pemanggil pun berhasil diluncurkan Ray dengan Ray yang juga babak belur. Franklin yang licik mengeluarkan rencana B. Ternyata dia membawa remote cadangan. Franklin memencet remote itu untuk memanggil monsternya. Tapi dia heran kenapa monsternya nggak keluar. Ternyata Mary berhasil menangani semua alat pemanggil monster yang Franklin sebar di kota. Franklin lalu mengeluarkan rencana C, yaitu memanggil superior embrionya Pandemonium yang bisa melepaskan puluhan ribu monster untuk meratakan kota. Rencana ini nggak Hugo ketahui, karena Hugo yakin Franklin nggak akan membunuh banyak NPC. Hugo pun sadar dan merasa terhianati. Ray yang babak belur pun bangun dan mencoba menahan ribuan monster. Saat Ray terpojok, Mary muncul menolongnya dengan memakai kabut penyamaran. Tapi Ray tetap bisa mengenali Mary, dan akhirnya Ray tahu Mary adalah si superior killer. Newbie lainnya pun ikut membantu, ditambah orang-orang yang udah Hugo lepasin dari skill pembekuannya. Sementara itu di arena, orang misterius menghancurkan penghalangnya dengan mudah. Dia kemudian berpesan ke Figaro dan Sinyu untuk menjaga area arena karena ada orang-orang yang mencurigakan di sana. Orang misterius itu pun datang menolong Ray dan terungkaplah kalau dia adalah kakak Ray, Sue Starling, sekaligus si peringkat 1 di kerajaan altar dengan julukan King of Destroy. Dia mengalahkan monster tingkat tinggi dengan mudahnya. Dia juga mengeluarkan embrionya yang berupa kapal perang yang meratakan seluruh monster di depannya. Franklin yang merasa kalah lalu berencana buat melepaskan monsternya yang ada di bawah arena. Tapi seseorang dengan julukan The Earth menghentikan pergerakan monster itu dengan mudah.
Franklin yang udah pasrah sekarang berhadapan dengan Ray. Ray mengalihkan perhatian Franklin sementara Mary datang menyelamatkan Ellie. Sue pun akhirnya bisa menyerang Pandemonium karena Tuan Putri udah aman. Saat Ray akan menyerang Franklin, tiba-tiba Hugo datang melindunginya. Ternyata Franklin itu kakak cewek Hugo. Ray membiarkan Hugo memotong tangannya supaya bisa menusukkan Nemesis ke dada Hugo. Hugo pun kalah. Dan terakhir Ray meninju Franklin. Ray pun menang walau kehilangan tangannya. Sementara itu, para superior merayakan kemenangannya dan membicarakan tentang The King of Beasts yang sebelumnya mereka curigai akan membantu Franklin, tapi ternyata cuma nonton. Sementara itu, The Earth malah membantu menghentikan monster Franklin. Sue juga cerita bagaimana dia pernah bertarung dengan The Earth sampai-sampai menghancurkan dungeon dan akhirnya dihentikan sama admin. Di sisi yang kalah, Franklin membiarkan Hugo pergi berpetualang sendiri. Dia juga memberi hadiah ke adik ceweknya yang sebentar lagi ulang tahun itu. Tapi dengan tidak adanya Hugo di sisi Franklin, maka Franklin bebas menjadi penjahat sepenuhnya tanpa memikirkan perasaan adiknya lagi. Dia pun masih berencana balas dendam ke Ray. Di arena pertarungan, Ray akan mengadakan rematch sama Mary si superior killer. Walaupun tangannya tersisa satu, sekarang Ray mendapat julukan Unbreakable. Cerita diakhiri dengan Reggie di dunia nyata yang ngelewatin cewek rambut pirang yang sepertinya dia kenal.